Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kok bisa? WNA asal Cina berstatus TKA tapi punya KTP Indonesia. Sebanyak 3 orang warga negara asing WNA asal Cina diamankan massa yang melakukan sweeping di Jalan Poros Bandara Haloleo, tepatnya di perempatan Ambaipua, Kecamatan Ranomito, Senin 22 Juni. Ketiga WNA Cina tersebut dicegat oleh massa saat mengendarai mobil bak terbuka merek Hilux yang datang dari Bandara Haloleo. Di dalam mobil tersebut ditemukan satu sopir merupakan warga negara Indonesia dan 3 warga negara Tiongkok. 2 dari 3 warga negara asing itu memiliki KTP Indonesia. Salah seorang dari massa yang melakukan sweeping, Zulkarnain, menjelaskan, setelah melakukan demonstrasi di gerbang perbatasan Kendari Konawe Selatan, mereka bersama organisasi lain seperti Tamalaki, Lembaga Adat Tolaki atau LAT, dan Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Mereka pun lalu mengecek satu persatu kendaraan yang keluar dari Bandara Haloleo. Saat mobil Hilux itu melintas, massa kemudian melihat 4 orang di dalam mobil. Menurut Ketua HMI cabang Kendari ini, 3 diantaranya warga negara asing yang diduga berstatus tenaga kerja asing atau TKA. Translator itu punya KTP Indonesia tapi mengaku bukan orang sini, KTP Medan. 1 orang Cina itu ada KTP-nya, dia tahu bahasa Indonesia. Saya sempat foto. 1 orangnya lagi, dia sama sekali tidak tahu bahasa Indonesia dan tidak bawa identitas, ujar Zulkarnain melalui telepon pada hari Senin 22 Juni. Zulkarnain juga mengaku massa sempat memanas sebab para WNA ini tidak mau mengaku tujuan kedatangan mereka. Warga negara asing ini akhirnya mengaku akan ke kota Kendari namun tanpa tujuan yang jelas. Setelah dipaksa munculkan identitas, seorang warga negara asing Cina itu langsung menyerahkan foto visa dalam bentuk fotokopi. Untuk menghindari amukan massa, warga negara Cina ini diserahkan ke Polsek Ranomito. Kita minta agar tidak diloloskan sebelum identitasnya jelas. Kapolsek Ranomito sudah menjaminkan tadi. Ada teman-teman kami mengawal para TKA itu, pungkas dia. Sementara itu, Kapolsek Ranomito Ibtu Junaidi mengatakan pihaknya telah menerima 3 WNA Cina itu. Namun mereka langsung menyerahkan ke kantor imigrasi Kendari. Kami sudah serahkan ke imigrasi Kendari menggunakan mobil patroli, karena ini merupakan kewenangan mereka. Jelas Ibtu Junaidi saat dihubungi melalui telepon pada hari Senin 22 Juni. Terpisah, Kepala Kantor Imigrasi Kendari Hajar Aswad mengaku telah mendapat informasi mengenai 3 warga negara asing yang diamankan oleh massa. Pihaknya telah mengirimkan petugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap 3 warga negara Cina itu. Kalau identitasnya tidak bermasalah, kami akan lepaskan. Saat ini masih diperiksa oleh para petugas. Informasi yang kami dapatkan, mereka akan keluar Kendari, tugas Hajar Aswad. Sebelumnya juga diberitakan bahwa demo berujung aksi sweeping TKA di Kendari, 3 warga negara asing Cina disandra oleh massa. Demo penolakan kedatangan 500 tenaga kerja asing atau TKA Cina berujung pada aksi sweeping yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa gabungan di persimpangan jalan menuju arah Bandara Haloleo, Desa Ambaipua, Kecamatan Ranomito, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra pada hari Senin 22 Juni. Di dalam aksi sweeping itu, mahasiswa mencegat sebuah mobil double kabin yang berisi 3 warga negara asing. Ketiganya pun langsung disandra oleh massa dan dilakukan interogasi. Ketiga warga negara asing itu nyaris menjadi sasaran amukan massa yang tengah berkerumun di perempatan Bandara Haloleo. Namun aparat dari Polsek Ranomito langsung mengevakuasi ketiganya untuk diamankan. Ketua Himpunan Mahasiswa Indonesia HMI Cabang Kota Kendari Zulkarnain mengatakan, awalnya pun mereka unjuk rasa di gerbang perbatasan Ranomito, kemudian lanjut melakukan sweeping TKA di persimpangan jalan menuju Bandara Haloleo. Teman-teman menahan sebuah mobil Hilux hitam yang terdapat WNA di dalamnya. Dari ketiga itu, 1 bisa bahasa Indonesia dan memiliki KTP Indonesia, namun karena takut nanti jadi sasaran massa, sehingga kami berinisiatif meminta polisi untuk membawa mereka di Polsek untuk diproses lebih lanjut, ujar Zulkarnain. Sementara itu, Kapolsek Ranomito Ibtu Junaidi saat dikonfirmasi membenarkan pihaknya telah mengamankan 3 warga negara asing yang dicegat oleh sekelompok mahasiswa saat melakukan aksi sweeping di persimpangan Bandara Haloleo Kendari. Ada 3 yang di Polsek tadi diamankan,
namun sudah diserahkan oleh anggota ke imigrasi sore tadi, di mana mereka memiliki kewenangan terkait masalah WNA. Tiga-tiganya WNA, tapi satunya sudah masuk ke warganegaraan Indonesia. Begitu kata Junaidi dalam rekaman wawancaranya pada hari Senin 22 Juni. Selain itu, Kepala Imigrasi Kendari Hajar Aswad juga mengaku bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap 3 WNA yang diamankan di Polsek Ranometo. Ia juga menyebutkan pihaknya tidak dapat memproses jika WNA itu tidak bermasalah soal keimigrasian. Kita sudah dapat informasi mereka mau berangkat, katanya bukan baru tiba. Mereka WNA itu tidak bekerja di PT VDNI dan OSS, melainkan dari perusahaan lain. Mereka nanti akan kami periksa untuk lebih lanjut. Begitu jelasnya. Kasus tentang warga negara Cina yang diduga memiliki KTP Indonesia itu ternyata tidak hanya terjadi pada tanggal 22 Juni kemarin, tetapi pada bulan Mei yang lalu juga dikabarkan bahwa WNA Cina diduga memiliki KTP Indonesia palsu di Kendari. Kepolisian daerah atau Polda Sulawesi Tenggara tengah menyelidiki dugaan penggunaan KTP Indonesia palsu oleh warga negara asing Cina bernama Mr. Wang. Dalam KTP Indonesia, Mr. Wang tertulis namanya Wawan Saputra Razak, kelahiran Provinsi Shanxi, Cina pada tahun 1964. Ia pun tinggal di Jalan Sausau, Kelurahan Bande, Kadia, Kendari. Masih dalam proses dan masih tahap lidik dan akan naik ke tahap sidik, kata Kapolda Sultra, Brigjen Pol Merdisyam pada hari Senin 11 Mei. Ia juga mengaku beberapa orang dalam kasus ini sudah diperiksa termasuk pelapor maupun saksi-saksi. Terhadap dugaan KTP dibuat sendiri, katanya, polisi pun masih mendalami dalam pemeriksaan. Soal barang bukti, dia belum dapat laporan lebih lanjut. Karena itu, pihak yang mengeluarkan dan yang membuat sementara diperiksa. Kami dalami termasuk yang buat. Ia menyebut identitas palsu jika digunakan maka masuk kategori tindak pidana. Kasus ini pertama kali dilaporkan ke Polda Sultra pada hari Selasa 28 April oleh salah satu bintara pembina Densa atau Babinsa di Konawe Utara yang mengetahui WNA tersebut memiliki identitas kependudukan Indonesia. Diduga Mr. Wang bekerja di salah satu perusahaan tambang di Konawe Utara. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, Asni Bonea, membantah telah mengeluarkan KTP atas nama Wawan Saputra Razak, termasuk berdomisili di Kecamatan Kadia. Saya sudah cek, tidak ada data rekaman KTP atas nama Wawan Razak Saputra. Tidak ada satupun data soal dia yang disimpan di kami, ujar Asni. Ia juga menjelaskan saat melakukan perekaman KTP di Disduk Capil, data yang diambil berupa sidik jari, retina dan wajah. Namun data dimaksud tak tercatat di dinas yang diampunya. Sementara itu, Irwan selaku pelapor yang juga Babinsa di Konawe Utara menduga KTP diduga palsu telah digunakan berkali-kali untuk keperluan administrasi. Dalam laporannya ke Polda Sultra, Irwan menyertakan barang bukti surat verifikasi Disduk Capil, Kota Kendari yang ditandatangani oleh Asni Bonea. Sementara itu, istri Mr. Wang, Nurniati, saat diwawancarai oleh awak media mengatakan bahwa mereka tinggal di desa Wawulori, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara. Ia membantah tuduhan bahwa suaminya punya KTP RI. Suami saya tidak pernah memiliki KTP RI, apalagi mengubah nama seperti yang dituduhkan dalam laporan polisi, jelas Nuning. Nuning menjelaskan ia pertama kali mengenal Mr. Wang pada 2013 lalu yang statusnya masih warga negara asing hingga saat ini. Sepengetahuannya, suaminya tidak pernah mengurus identitas kependudukan Indonesia. Ia menduga pelapor suaminya itu adalah masalah pribadi sehingga membawa masalah ini ke ranah hukum.